I was a kid, my mom and I made this deal. I was allowed to take 3 mental health rest days every semester as long as I continued to do well in school. Dia dan ibunya membuat kesepakatan bahwa dia dapat mengambil hari istirahat selama 3 hari untuk kesehatan mentalnya, asalkan dia dapat mengikuti dengan baik kegiatan yang ada di sekolah. This was because I started my mental health journey when I was only 6 years old. I was always what my grade school teachers would call a worrier, but later on we found out that I have trauma-induced anxiety and clinical depression. Dia melakukan perjalanan kesehatan mentalnya sekitar umur 6 tahun dan dia didiagnosis menderita trauma dan kesehatan mental klinis, dan di sekolah dia disebut sebagai warriors atau orang yang memiliki kecemasan berlebihan oleh gurunya di sekolah. This made growing up pretty hard. I was worried about a lot of things that other kids weren't, and school got really overwhelming sometimes. Hal tersebut membuat dia kesulitan untuk berkembang, khususnya sebagai remaja, dan kadang-kadang dia juga merasa bahwasannya dia terlalu lelah dan tidak bisa mengikuti dengan baik. It resulted in a lot of breakdowns, panic attacks. Sometimes I was super productive, and other days I couldn't get anything done. Dia merasa bahwa ketika itu dia merasakan lelah, lalu dia mendapat serangan panic attack atau serangan panik secara tiba-tiba, dan terkadang suatu hari dia dapat melakukan berbagai hal yang bermanfaat, tetapi di lain hari dia juga tidak melakukan apapun dalam satu hari tersebut. This was all happening during a time when mental health wasn't being talked about as much as it is now, especially youth mental health. Some semesters I used all of those rest days to Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembicaraan yang lebih mendalam mengenai mental health. Tidak seperti sekarang yang mental health itu sudah banyak dibicarakan di kalangan umum. the fullest. Others, I didn't need any at all. But the fact that they were always an option is what... Dan pada saat itu dia mengambil hari liburnya di semester itu dengan maksimal, dan berikutnya dia tidak membutuhkan itu. Is what kept me a happy, healthy, and successful student. Now, Dan hal itu tersebut menjadi sebuah opsi bahwasannya ketika itu dia bisa menjadi murid yang sehat dan selalu bahagia. using those skills that I learned as a kid to help other students with mental health challenges. Lalu dia menggunakan keahlian atau kemampuan tersebut dan membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahan tentang mental health tersebut. Today to offer you some insight into the world of teenage mental health. What's going on, how did we get here, and what can we do? But first, dia di sini menawarkan sebuah wawasan tentang mental health, apa yang harus dilakukan saat itu. But first, you need to understand that while not everyone has a diagnosed mental illness like I do, absolutely everyone, all of you have mental health. All of us have a brain that needs to be cared for in similar ways that we care for our physical well-being. Yang pertama-tama bahwa tidak semua orang itu mempunyai diagnosis kesehatan mental, tetapi semua orang memiliki kesehatan mental, dan hal tersebut sangatlah penting karena kita mempunyai otak yang kita
kita harus rawat dan kita harus merawatnya selayaknya kita merawat tubuh kita dengan baik. Much more than just our neck after all. Mental illness even manifests itself in some physical ways, such as nausea, headaches, fatigue, and shortness of breath. So since mental health Tubuh kita tidak hanya terhubung dengan leher saja, tapi gangguan jiwa juga dapat bermanifestasi menjadi gejala seperti muntah, mual, sakit kepala, dan lain sebagainya. health affects all of us, shouldn't we be coming up with solutions that are accessible to all of us? Dikarenakan gangguan jiwa atau kesehatan mental ini sangat berpengaruh pada diri kita, bukankah seharusnya kita mendapatkan solusi atas hal tersebut? Second part of my story. When I was in high school, I had gotten pretty good at managing my own mental health. I was a successful student and I was president of the Oregon Association of Student Councils. Hal tersebut membawa pada cerita kedua saya, bahwasannya saya adalah siswa yang cukup pintar mengatur kesehatan jiwa atau kesehatan mental saya, dan saya saat itu menjabat sebagai presiden Dewan Asosiasi di Oregon. But it was around this time that I began to realize mental health was a much bigger problem than just for me personally. Unfortunately, my hometown was touched by multiple suicides during my first year in high school. Dan hal tersebut membuat dia menyadari bahwasannya kesehatan mental ini lebih penting daripada dirinya sendiri, dan dia hidup di daerah yang memiliki kasus bunuh diri yang banyak, dan saat itu dia sedang berada di bangku SMA. Those tragedies shake our entire community. And as the president of a statewide group, I began hearing more and more stories from students where this had also happened in their town. Dan hal tersebut sangat mengguncang komunitasnya atau organisasi tersebut, bahwasannya pada saat itu sebagai ketua dia mulai mendengarkan cerita-cerita dari murid-murid lainnya, dan dia mulai mendengarkan berbagai cerita mengenai mental health dari berbagai murid. So in 2018 at our annual summer camp, we held a forum with about 100 high school students to discuss teenage mental health. What could we Dan pada tahun 2018 mereka mengadakan summer camp dan diikuti oleh lebih dari 100 murid dan yang untuk membahas tentang isu mental health ini. discuss teenage mental health? What could we do? We approached this conversation with an enormous amount of empathy and honesty, and the results were astounding. What struck me the most was that every single one of my peers had a story about a mental health crisis in their school, no matter if they were from a tiny town in Eastern Oregon or the very heart of Portland. Dalam percakapan ini kami menaruh empati yang luar biasa besar kepada mereka, dan hasilnya sangat mengejutkan bahwasannya dia mendengar cerita dari setiap temannya bahwasannya banyak sekali cerita mengenai krisis tentang kesehatan mental, maupun itu dari negara bagian timur Oregon atau kota di tengah Portland. We even did some research and we found out that suicide is the second leading cause of death for youth ages 10 to 24 in Oregon. The second leading cause. Dan mereka melakukan penelitian dan hasilnya sangat mengejutkan bahwasannya kesehatan mental adalah penyebab kematian
kedua terbesar di Oregon di rentang usia 10 sampai 24 tahun. We knew we had to do something. So over the next few months, we made a committee called the Students for a Healthy Oregon, and we set out to end the stigma against mental health. We also wanted to prioritize mental health in schools. With the help of some lobbyists and a few mental health professionals, we put forth House Bill 2191. This bill dan mereka tahu bahwasannya mereka harus melakukan sesuatu, dan beberapa bulan kemudian mereka membuat Student for Mental Health, dan dengan melobi dan dengan bantuan para profesional, mereka lalu mengajukan House Bill 2019. This bill allows students to take mental health days off from school the same way you would a physical health day. Because oftentimes that day off is the difference between feeling a whole lot better and a whole lot worse. Kind of like those days my mom gave me when I was young. Aturan ini dapat memberi pilihan kepada murid bahwasannya mereka dapat mengambil hari libur, seperti mereka mengambil hari libur untuk kesehatan fisik, tetapi hari libur ini digunakan untuk kesehatan mental mereka. Dan hal ini adalah hal yang dipelajarinya ketika dia masih kecil bersama ibunya, dengan membuat keputusan bahwasannya dia dapat mengambil cuti atau mengambil hari libur selama beberapa hari untuk kesehatan mentalnya. So over the next few months, we lobbied and researched and campaigned for our bill, and in June of 2019, it was finally signed into law. Selama beberapa bulan mereka melobi, melakukan research, dan berkampanye, dan pada bulan Juli 2019 aturan tersebut disahkan secara resmi. This was a groundbreaking moment for Oregon students. Here's an example of how this is playing out now. Let's say a student is having a really hard month. They're overwhelmed, overworked, they're falling behind in school, and they know they need help. Maybe they've never talked about mental health with their parents before, but now they have a law on their side to help initiate that conversation. Ini merupakan terobosan baru bagi murid di Oregon, dan bagaimana aturan ini berjalan adalah sebagai contoh bahwa seorang murid sedang mengalami kewalahan dan terlalu banyak bekerja, dan mereka merasa tertinggal ketika di sekolah, dan mungkin mereka tidak membicarakannya dengan orang tuanya, tetapi dengan aturan ini mereka dapat berbicara atau mengutarakannya secara gamblang. The parent still needs to be the one to call the school and excuse the absence, so it's not like it's a free pass for the kids. But most importantly, now the school has that absence recorded as a mental health day, so they can keep track of just how many students take how many mental health days. Orang tua tetap menelepon dan meminta izin kepada pihak sekolah untuk pengambilan hari libur untuk kesehatan mental, dan hal ini bukan merupakan tiket bebas atau free pass yang dapat digunakan oleh siswa, tetapi sekolah juga memiliki track atau recording beberapa hari siswa tersebut mengambil hari libur untuk kesehatan mental tersebut. How many mental health days? If a student takes too many, they'll be referred to the school counselor for a check-in. This is important because we can catch students who are struggling before it's too late.
Jika di dalam absen tersebut ditemukan bahwasannya siswa terlalu banyak mengambil hari libur untuk kesehatan mentalnya, hal tersebut dapat dirujuk ke pihak konselor sekolah dan kita dapat menanganinya sebelum semuanya ini terlambat. One of the main things we heard at that forum in 2018 is that oftentimes stepping forward and getting help is the hardest step. We're hoping that this law can help with that. Dalam forum di tahun 2018 itu ditemukan bahwasannya memulai dan meminta tolong adalah hal yang tersulit, dan dengan aturan ini semoga dapat menjadi solusi tentang permasalahan tersebut.